Gastropoda adalah hewan yang kita kenal sebagai siput. Beberapa gastropoda sudah ada sejak zaman purba. Di Museum Sangiran ditemukan beberapa fosil cangkang gastropoda. Dan tahukah kalian, gastropoda dapat bertahan dari kepunahan karena sifat malasnya. Menurut Luke Strauss, seorang peneliti di Universitas Kansas, gastropoda dapat bertahan hidup hingga sekarang karena mereka bergerak lambat. Dan makhluk hidup yang bergerak lambat akan membutuhkan sedikit energi. Mereka dengan kebutuhan energi yang lebih rendah, menggunakan lebih sedikit energi, justru bisa bertahan hidup lebih lama, bahkan hingga saat ini. Energi membuat hewan tetap hidup, dan sangat masuk akal jika hewan yang membutuhkan lebih banyak energi lebih rentan kekurangan sumber energi, terutama selama periode yang berlangsung hingga jutaan tahun. Jika satu spesies secara keseluruhan sudah lama berevolusi untuk bergerak lamban guna menghemat energi, ada kemungkinan mereka bisa bertahan lebih lama. Selanjutnya ada Nautilus. Nautilus pertama kali muncul pada era Devonian, yaitu termasuk era Paleozoikum yang terjadi kurang lebih 416 juta tahun yang lalu. Karena itu, Nautilus sering juga disebut sebagai fosil hidup. Nautilus merupakan anggota Cephalopoda yang paling primitif karena memiliki 90 buah organ tentakel, mata yang tidak berfungsi karena tidak memiliki lensa dan membran, bahkan tidak memiliki kantung tinta seperti Cephalopoda lainnya. Jadi, kalau Nautilus merasa terancam, ia akan melarikan diri dengan tentakelnya dan menyemburkan air dari funnel seperti jet air. Nautilus memiliki cangkang luar yang memipih serta bergelung dengan diameter sekitar 8-10 inci dan memiliki pola coklat kekuningan tak beraturan. Telur Nautilus dapat mencapai 3,8 cm dan merupakan telur terbesar dibandingkan Cephalopoda lainnya. Namun, Nautilus hanya dapat menghasilkan sekitar 12 butir telur saja. Wah, cukup unik ya Nautilus ini. Sayangnya, karena morfologinya yang unik serta motif pada cangkangnya, membuat mereka tereksploitasi terus-menerus untuk dijadikan hiasan. Jika ini terjadi dalam waktu yang lama, maka bisa-bisa Nautilus menjadi fosil mati atau punah. Fosil kerang seringkali digunakan sebagai indikator penting dalam melakukan rekonstruksi lingkungan masa lalu pada situs arkeologi. Selain itu, kerang memiliki nilai lebih dalam menyediakan informasi bagi arkeologi, antara lain informasi mengenai sistem ekonomi di suatu situs, iklim dan habitat, umur radiokarbon, dan kapan kerang mati atau terendapkan. Hal ini disebabkan karena setiap spesies memiliki karakteristik yang menjadi penanda lingkungan di mana kerang itu hidup, lingkungan laut, dan air tawar. Kerang dalam arkeologi digunakan sebagai penanda perubahan lingkungan, terutama kerang laut daripada kerang air tawar. Hal ini karena kerang laut memiliki kandungan kalsium ion sehingga lebih mudah terawetkan daripada kerang air tawar yang mengandung sedikit kalsium sehingga tidak terawetkan dengan baik. Untuk kelas Bivalvia sendiri ditemukan 3 genus yaitu Anadara granosa, Antigona sp, dan Ostrea sp. Memiliki nama ilmiah Turritopsis dohrni atau yang biasa dikenal dengan nama ubur-ubur abadi. Pertama kali ditemukan di Laut Mediterania pada tahun 1883. Cara ubur-ubur abadi ini bereproduksi sangat normal melalui fase telur dan sperma. Namun saat hidup mereka menunjukkan hal yang tidak biasa. Gimana tuh hal yang tidak biasanya? Nah, pada saat Turritopsis dohrni mengalami kelaparan, fisik mereka terluka, atau krisis hidup lainnya, mereka justru bertransformasi menjadi polip kembali. Medusa bertransformasi ditandai pertama kali oleh kemerosotan bel, mesoklea, dan tentakel. Semua medusa yang belum matang dengan 12 tentakel paling banyak kemudian berubah menjadi stadium seperti kista dan kemudian berubah menjadi stolon dan polip. Namun sekitar 20-40% medusa matang masuk ke stolon
dan tahap polip tanpa melewati tahap seperti kista. Polip terbentuk setelah 2 hari sejak stolon telah berkembang dan diberi makanan. Polip lebih lanjut berkembang biak dengan menumbuhkan stolon, cabang, dan polip, membentuk hidungnya. Dalam percobaan tersebut, mereka akhirnya berubah menjadi stolon dan polip dan memulai hidup mereka sekali lagi, bahkan tanpa mengalami perubahan lingkungan atau cedera. Karena hal itu, Turritopsis dohrnii dinyatakan masa hidupnya adalah abadi. Sedangkan pada kelas krustase terdapat famili Stenacelidae. Stenacelidae tergolong hewan stygobit yang memiliki habitat akuatik bawah tanah. Nah, stygobit ini umumnya ditemukan bersembunyi di dalam lumpur karena induknya dikenal dapat memangsa anaknya yang berukuran lebih kecil. Stenacelidae tergolong hewan detrivor karena memakan sisa organisme yang terdeposit di dalam gua. Sementara pada Remipedia, mereka tidak dilengkapi dengan karapaks. Bentuk tubuhnya lebih primitif dibandingkan krustase lain yang masih ada. Remipedia juga tidak memiliki mata, mungkin disebabkan oleh adaptasi morfologinya dengan lingkungan gua bawah air yang gelap. Mereka ini adalah satu-satunya krustase berbisa yang diketahui memiliki taring yang terhubung ke kelenjar sekretori untuk menyuntikkan racun kepada mangsanya. Remipedia bersifat hermafrodit dan mereka memiliki saraf penciuman evolusioner. Pada saat ini, Remipedia dan habitatnya ini mulai dilindungi.